Onggabo merupakan salah satu dongeng yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan, adat, dan budaya suku Telaki dari Sulawesi Tenggara. Meskipun Onggabo adalah sosok raksasa, tetapi dia tidak jahat seperti raksasa lain yang sering diceritakan. Oleh karena itu, kita sebagai manusia jangan menilai seseorang dari sosok ataupun penampilannya. Kami akan mengkreasikan dongeng Onggabo dalam bentuk pertunjukan wayang. Selamat menonton, salam literasi! Suatu waktu, penduduk negeri Konawe menjadi punah. Dihabiskan biawak raksasa dan kerbau berkepala dua. Kisahnya, yang membunuh biawak dan kerbau tersebut ialah bernama Latuanda, penduduk desa Olo-Oloho di kerajaan Konawe. Latuanda memelihara beratus ekor anjing untuk mengumpan biawak dan kerbau itu, agar ia dapat menombaknya dan membunuhnya. Dikatakan bahwa Latuanda 3 kali membawa anjing beratus-ratus untuk umpannya, barulah ia dapat membunuhnya. Nanti setelah ia sudah membunuh kedua binatang yang menghabiskan manusia itu, barulah ia berusaha jika masih ada manusia sisa dari biawak raksasa dan kerbau berkepala dua itu. Didapatilah seorang bayi berada di dalam sebuah tempayan. Latuanda kemudian mengambil bayi itu, lalu dipeliharanya seperti anaknya sendiri. Menjadi dualah anaknya Latuanda, karena ia sendiri mempunyai seorang anak. Bayi tersebut adalah anak perempuan. Lama-kelamaan anak itu menjadi gadis. Dinamakannya Elu Kambuka Sioropo Karembutanon. Dinamakannya demikian karena ia sudah tidak punya ibu dan ayah. Dinamakannya Kambuka Sioropo karena panjang rambutnya 9 depa. Dinamakannya Karembutano karena sisa ia sendiri yang tidak dimakan biawak raksasa dan kerbau. Sebelum Elu menjadi gadis, ia selalu mandi di rumah. Tapi setelah ia menjadi gadis, maka biasalah ia pergi mandi di sungai. Maka selalulah rambutnya tercabut dan dibawa air. Ketika Onggabo berkelana, didengarnya kabar bahwa manusia telah punah di Konawe. Datanglah ia berlabuh di Muara Sampar. Lalu turun, kemudian mengikuti sungai Konawe Eha. Hendak datang di Konawe, memeriksa negeri itu, jika benar manusia telah punah. Kisahnya bahwa Onggabo tersebut adalah laki-laki raksasa. Itulah sebabnya ia dinamakan Dono. Begitu besarnya, maka ketika ia mengikuti sungai Konawe Eha, dalamnya air hanya sampai pada betisnya. Sementara mengikuti sungai Konawe Eha, didapatinya lah sepotong bambu yang baru saja dipotong orang. Berkatalah dalam hatinya, tidak benar bahwa manusia telah punah, sebab terdapat bambu yang baru saja dipotong dan padanya terdapat rambut bergulung. Diambilnya rambut itu lalu digulungnya sampai sebesar jeruk, karena begitu panjangnya. Berkatalah dalam hatinya bahwa ada gadis cantik yang tinggal di suatu desa hulu sungai. Akhirnya, Onggabo tiba di suatu tempat pemandian Latuanda, yakni di Olo-Oloho. Naiklah ia ke darat dan terus mengikuti jalan menuju rumah Latuanda. Tibalah Onggabo di rumah Latuanda, dan segera ia masuk di tempat orang menumbuk padi, lalu duduk di bangku yang tersedia. Sementara ia duduk, muncullah Latuanda dari atas rumah. Dilihatnya ada orang sedang duduk di bawah. Terperanjat Latuanda, lalu mundur ke belakang dan mencabut tombaknya, mengambil parangnya. Lalu ia berlagak hendak memotong dan menombak. Tapi Onggabo tidak bereaksi apa-apa. Akhirnya Latuanda menjadi lelah sendiri dan ia diam. Lalu ia pergi mengambil kalungnya. Lalu ia menyambut Onggabo secara adat.
Bertanyalah dari mana gerangan datangnya dan apa perlunya. Lalu Onggabo mengatakan dari mana datangnya dan apa maksud perjalanannya. Berkata Onggabo, "Aku dalam perjalanan mengelilingi negeri, karena telah terkabar telah tiada manusia di Konawe." Menjawablah Latuanda, "Benar katamu, wahai orang pendatang, sisa aku sendirian ini telah dihabiskan biawak raksasa dan kerbau berkepala dua." Berkata lagi Onggabo, "Tidaklah benar bahwa sisa engkaulah penghuni rumah. Engkau masih bersama dua orang gadis cantik." Setelah keduanya bertengkar, akhirnya Latuanda mengaku, "Ya, benar wahai engkau orang pendatang. Aku mempunyai dua orang gadis, seorang anakku sendiri dan seorang anak piaraanku yang bernama Elu Kambuka Sioroko Karembutana." Diantarlah Latuanda tamunya naik ke rumah. Penglihatannya Latuanda bahwa orang yang datang itu sungguh besar tubuhnya. Lalu diambilnya periuk besar untuk memasakkannya, dan ia menyembelih seekor kerbau untuk lauknya. Tetapi Onggabo hanya makan segenggam nasi dan sepotong telur. Yang mengherankan Latuanda adalah mengapa Onggabo sewaktu-waktu tubuhnya menjadi kecil, kemudian membesar lagi. Latuanda menganggap Onggabo sebagai orang mubarak, waliullah, dan banyak ilmu. Lama-kelamaan, Onggabo dikawinkan dengan Elu Kambuka Sioroko Karembutano. Keturunan Onggabo dan Elu inilah yang kemudian menjadi nenek moyang dari raja-raja di Konawe hingga hari ini. Sebab Elu ini adalah turunan bangsawan asal dari Wekoila. Sedangkan turunan dari Putri Latuanda sendiri menjadi turunan dari mereka yang bukan bangsawan.